Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir jangan lupa mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, kondisi market per per hari ini ya. Per hari ini pada sore ini kondisinya itu Bitcoin naik 1%, Ethereum 0,61%, Shiba Inu 0,19%, Polkadot turun 2,31 dan XRP ya yang turun 1,63. Oke, cuman pada kesempatan kali ini gua bakalan ngebahas seputaran Bryce Coin ya karena memang ada informasi juga yang terbaru dari koin Bryce atau Bitgert. Untuk koin Bryce sendiri per hari ini dia mengalami penurunan ya di 10,15%. Wah, ini lumayan dalam ya, 10%-an nih turunnya. Oke, ini chart dari time frame satu harinya seperti ini. Kita cek dari time frame 4 jamnya. Oke, dari 4 jamnya seperti ini ya. Gua rasa ketika memang si candle yang ini apabila menembus support yang ini mungkin dia akan turun dulu ya, akan koreksi dalam gitu, akan koreksi yang agak dalam. Oke, mungkin itu bagi para holder akan menjadi suatu penambahan muatan. Tetapi kalian tetap dior ya. Di sini gue tidak mengajak kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin kripto yang kalian miliki. Jadi kalian tetap dior ya, do your own research. Karena sebelumnya gue ucapkan permintaan maaf ya apabila memang ada ketidakjelasan dari sebuah penyampaian ataupun penjelasannya. Oke, langsung saja informasinya apa? Kita masuk ke sebuah artikel ya atau ke Twitter lah. Karena di sana juga banyak. Nah, di sini gua ambil dari Bitgert ya, Bryce Bitgert, tapi ini bukan Twitter resminya si Bitgert. Cuman informasi itu adanya di sini ya, updatean-updatean terbarunya di sini. Jadi tadi gua ngecek dari Twitter resminya Bitgert itu belum ada informasi yang baru. Nah, di sini 1 jam yang lalu ya, Bitgert Pro itu menginformasikan kepada Bitgert Army-nya nih. Bitgert Army dibutuhkan ya untuk ini jadi ada beberapa poin ya. Dibutuhkan Cardano 4 tahun untuk mencapai market cap-nya 38 billion. Nah, itu untuk koin Cardano atau ADA ya. Dia membutuhkan 4 tahun nih untuk mencapai market cap 38 billion. Dan untuk Solana dibutuhkan 3 tahun untuk mencapai market cap 43 billion. Untuk Polygon Matic ini 4 tahun ya untuk mencapai market cap 11 billion. Nah, jadi yang tertinggi itu 43 billion ya. Dari Solana dia cuma membutuhkan waktu hanya 3 tahun untuk mencapai market cap-nya. Dan di sini ya, sekarang mengapa Anda ragu Bryce untuk segera mencapai 10 billion? Ingatlah, Bryce memiliki blockchain tercepat dan termurah, pertukaran biaya perdagangan nol. Nah, jadi di sini itu mungkin dari timnya atau siapanya ya, ini Twitter milik siapa gitu gua nggak tahu karena ini bukan Twitter resminya Bitgert. Dan di sini dia itu bilang ya, ingatlah Bryce memiliki blockchain tercepat. Tetapi kenapa Anda masih ragu gitu dengan koin Bryce? Intinya kira-kira seperti itulah ya. Nah, dan di sini 1 jam yang lalu juga ini Twitter Bitgert Army ya. Dia menginfokan, dia memposting koin dengan tren teratas selama akhir pekan ya di Lbank. Ayo dapatkan lebih banyak Bitgert penggemar dan pemegang. Oke, kita cek di sini. Nah, jadi yang pertama itu ada Bitcoin, yang kedua itu ada Baby Doge. Wow, gila ini Baby Doge ya. Dan yang ketiga itu diisi oleh Bryce. Lalu ada Cult, ada Luna juga, ada GMM ya. Ini si Baby Doge dengan Bryce Coin ini benar-benar beriringan sekali ya gitu. Sama-sama tidak mau kalah. Ya mudah-mudahan
naiknya pun barengan ya, supaya kita bisa merasakan cuan dari kedua koin ini. Tapi kalian di sini gue ingatkan tetap Dior ya, kalian tetap Dior lah. Di sini pun 8 jam yang lalu ada sebuah informasi juga ya. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Bryce terus berkembang dan mengejutkan banyak orang. Kami datang sejauh ini namun kami belum selesai. Kami adalah pembunuh diam-diam. Ketika Anda melihat kami datang, itu sudah terlambat. Wow, gila, ini si Bryce ini ternyata ya pembunuh darah dingin ya, mungkin ya. Ketika gua membaca sebuah informasi seperti ini, artikel seperti ini, dan isinya pun begitu ya, pembunuh secara diam-diam gitu. Oh, gila banget ini. Ini jadi seperti pembunuh darah dingin. Wow, kalau di dunia nyata ya pembunuh darah dingin, diam-diam ngekill gitu kan. Dan di sini dia juga mengatakan bahwa jangan sampai mereka datang lebih dulu gitu. Artinya kalian sudah terlambat. Nah, jadi kalau memang mungkin kalau mau menyerok itu sebelum mereka datang, dari sekarang mungkin atau mungkin besok ya, intinya kalian apabila ingin menyerok ya tetap Dior dulu ya, usahakan jangan beli di saat naik, tunggu koreksi, karena koin apapun itu pasti akan mengalami koreksi, entah itu koreksinya dalam ataupun tidak, intinya tunggu koreksi ya. Kalian pasti lebih paham lah di dunia kripto. Nah, dan informasinya adalah ada di sini ya. Dari BitGetChain ke Cardano, inilah kumpulan blockchain kami dengan transaksi per detik tinggi. Oke, jadi kita langsung aja ya, kita masuk ke dalam sebuah artikelnya aja di sini supaya lebih jelas. Oke, kita terjemahkan terlebih dahulu karena ya, ini bahasa Inggris ya. 5 blockchain dengan kecepatan transaksi tercepat di tahun 2022. Wow. Dari BitGetChain hingga Cardano, inilah kumpulan blockchain kami dengan transaksi per detik tinggi atau TPS-nya tinggi ya. Di dunia cryptocurrency dan teknologi blockchain, kecepatan adalah segalanya. Secara alami, semakin cepat transaksi dapat diselesaikan, semakin efisien blockchain tersebut. Sementara transaksi per detik atau TPS telah menjadi parameter masuk bagi banyak orang untuk menentukan kecepatan. Itu bukan yang paling dapat diandalkan. Itu karena kecepatan transaksi blockchain dapat bervariasi tergantung pada finalitas transaksi yang mengacu pada proses validasi transaksi. Misalnya, beberapa blockchain mungkin memerlukan setidaknya 6 blok untuk dibuat agar transaksi dapat divalidasi. Jadi sementara TPS blockchain bisa tinggi, proses finalitasnya bisa lambat. Nah, jadi bukan hanya dari kecepatan transaksi per detiknya saja ya, karena harus diseimbangi dengan finalitasnya. Nah, seperti itu. Dan di sini para investor-investor yang mungkin melihat dari sisi kecepatan dan juga biaya gas fee-nya itu ya yang dilihat dari penggunanya gitu kan, bagi para pengguna. Karena kan selama ini apabila kita sudah lambat gitu kan untuk dari segi transaksinya, penyelesaiannya, belum lagi gas fee-nya yang tinggi, itu kita bahkan berpikir beberapa kali dulu ya untuk melakukannya. Apabila tidak terlalu kepepet, itu mungkin kita tidak akan melakukannya untuk pembelian di blockchain seperti itu. Ya karena kepepet, akhirnya kita mau tidak mau, karena kita mungkin sudah meriset koin tersebut, ya berhubung koin itu ada di jaringannya blockchain tersebut gitu, ya udah kita mau tidak mau harus membelinya melalui jaringan itu. Yang mengatakan jika semua faktor lain tetap konstan di seluruh platform, TPS memainkan peran yang berarti dalam menentukan kecepatan blockchain. Selain itu, karena kemudahan pemahaman konsep, ia telah menemukan jalannya ke dalam kamus sehari-hari penggemar kripto sebagai cara untuk membandingkan kecepatan blockchain. Mengingat itu, di sini kami mencantumkan platform blockchain yang membanggakan kecepatan tinggi dalam konteks TPS. Nah, jadi di sini dia memberikan, telah merangkum ya, intinya telah merangkum ada beberapa blockchain tercepat ya, dan di sini yang masuk nominasi itu ada 5 ya, kurang lebih itu ada 5. Oke, nah yang pertama itu di sini ada rantai BitGet ya. Diluncurkan pada 14 Februari 2020 oleh tim BitGet, blockchain mengklaim memiliki TPS 100.000 tercepat. Dimungkinkan oleh konsensus Proof of Authority atau VOA, di mana validator mempertaruhkan reputasi mereka sendiri. Alih-alih koin itu tidak semua ini memberi Anda kecepatan
yang memuaskan dengan praktis tanpa biaya dengan biaya transaksi rata-rata ya 0,00001. Lingkungan bebas biaya gasnya telah berada di balik pertumbuhannya yang luar biasa. Platform ini menawarkan kontrak cerdas atau smart contract ya dan mendukung proyek keuangan terdesentralisasi yaitu DeFi, aplikasi Web3 dan banyak lagi. Perusahaan juga telah memperkuat kemitraan untuk jangkauan yang lebih luas. Ya, kita ketahui bersama dan di sini pun ya bahwa si Bitger itu menduduki di peringkat pertama nih pada ulasan di sini. Dan dia juga telah membawa banyak sekali proyek-proyek yang masuk ke dalam jaringannya si Bitgert ini ya, BRC20 itu blockchainnya. Untuk tujuan mereka itu supaya untuk memperluas dari segi kemitraannya ya. Ya karena kita semua pun pasti sama ya. Semua pun sama. Melihat itu antara perbandingan ya. Ketika kita memperbandingkan suatu harga dan kualitas ya itu misalnya gitulah. Kita itu kan ingin mencari yang murah tetapi kualitasnya bagus ya, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini terdapat pada rantai Bitget, murah dan kualitasnya bagus. Oke, dan di sini ada yang kedua yaitu Solana ya. Didirikan pada tahun 2017, blockchain Solana adalah blockchain tercepat kedua dengan kecepatan transaksi 50.000 transaksi per detik. Nah, cuman di sini ada yang bilang 50.000, ada juga yang 65.000 ya. Platform ini mendapatkan popularitas karena menawarkan transaksi berkecepatan tinggi dengan biaya gas yang sangat rendah, berkisar antara 0,40 ya di belakang koma dan sampai 0,00025. Ini menggunakan mekanisme konsensus proof of history atau POH dan proof of stake POS. Apalagi Solana adalah aspek integral dari game metaverse termasuk Showar, ResFi, dan Star Atlas. Banyak NFT juga yang muncul di platform, menambah daya tariknya secara keseluruhan. Nah, jadi untuk Solana ini dia ada dua mekanisme ya. Yang pertama itu ada POH dan yang kedua itu ada POS. Beda dengan si Bitgert. Bitgert hanya ada satu yaitu POA. Dan yang ketiga di sini ada Phantom ya. Phantom adalah platform blockchain yang dibentuk pada tahun 2018 oleh Yayasan Evonymous. Perusahaan ini menawarkan kecepatan 25.000 transaksi per detik. Perusahaan menggunakan grafik asiklik terarah DAG. Menggantikan teknologi blockchain itu berfungsi seperti protokol gosip dalam hal memvalidasi transaksi. Platform ini dikenal dengan skalabilitasnya yang tinggi. Konon platform blockchain baru-baru ini turun 22% dalam penilaian. Setelah keluarnya salah satu karyawan Andre Crouch menanggapi hal itu, perusahaan men-tweet, "Kami sangat berterima kasih kepada Andre atas semua yang dia lakukan untuk kripto secara keseluruhan." Namun Phantom bukan dan tidak pernah menjadi tim satu orang. Ada 40 lebih orang yang bekerja di Phantom. Nah, jadi ada salah satu timnya yang mengundurkan diri ya di sini yang bernama Andre Crouch. Tetapi tim-tim yang lain mungkin pendirinya pun mengucapkan terima kasih atas kerjanya di sini, atas kerjasamanya dan kontribusinya yang telah dilakukan untuk membangun Phantom ya. Tetapi kita tidak pernah menjadi tim satu orang. Jadi tidak ada yang namanya ketergantungan dengan Andre Crouch ini ya. Walaupun Andre Crouch ini keluar, tetapi di situ telah disebutkan ya, ada 40 lebih orang yang bekerja di Phantom. Jadi ya kehilangan satu mungkin tidak menjadi suatu persoalan bagi tim-timnya ya. Nah, di sini ada algoritma atau Algorand ya. Didirikan pada tahun 2019, Algorand adalah platform blockchain lain yang dikenal dengan kecepatan transaksinya yang tinggi. Jaringan dapat menangani hingga 1.300 TPS dengan target 3.000 TPS segera. Blockchain menggunakan mekanisme proof of stake PPOS di mana penambang dipilih secara acak dan diberi penghargaan atas pekerjaan mereka sehingga menghilangkan bias apapun. Seorang anggota blockchain dan crypto asset council atau BACC, Christine Boggiano menjelaskan, ini adalah mekanisme untuk mencapai konsensus terdistribusi murni mengacu pada pengguna yang tidak harus menyunci atau mengikat algo mereka untuk berpartisipasi dalam proses ini. Yang berbeda dari blockchain POS lain yang mengharuskan pemangku kepentingan atau validator untuk mengunci token agar dapat berpartisipasi dalam memvalidasi transaksi.
Nah, jadi si Algorand ini menggunakan PPOS ya, beda dengan blockchain-blockchain lain yang menggunakan POH, POS, POA gitu kan. Dia menggunakan PPOS dan di sini dia itu akan bertujuan supaya bisa mengakses transaksinya itu sebanyak 3.000 ya sekali transaksi gitu. Dan dia pun mencoba untuk supaya lebih fleksibel gitu kepada penggunanya, supaya tidak seperti blockchain-blockchain lain yang harus mengunci tokennya ya agar dapat berpartisipasi dalam memvalidasi transaksi. Nah, dia itu tidak seperti itu ya. Strukturnya yang berlapis-lapis memastikan bahwa kecepatan pemrosesan dan keamanan tidak terganggu. BioGeno merangkum Algorand cepat, berbiaya rendah, terdesentralisasi, negatif karbon, dan memiliki kemampuan kontrak pintar yang canggih. Wow, gila banget ya. Dan selanjutnya ada Cardano, adalah platform blockchain yang berfokus pada partisipasi dan keamanan komunitas. Ini adalah blockchain pertama yang ditinjau sejawat dan dikembangkan secara akademis. Meskipun tidak memiliki kecepatan transaksi tercepat dalam daftar ini, ia menawarkan tingkat keamanan yang tinggi. Transaksi dikonfirmasi hanya dalam beberapa detik dan kecepatannya mencapai 250 TPS. Platform yang bekerja untuk meningkatkan kecepatannya menjadi 1000 TPS dengan konsumsi energi yang rendah dan tujuan filantropi yang luar biasa untuk membuat kripto lebih mudah diakses. Platform ini dengan cepat menjuluki dirinya sebagai cryptocurrency generasi ketiga, mengikuti Bitcoin dan Ethereum sebagai yang pertama dan kedua. Wow, gila banget ya. Jadi dia tidak muluk-muluk. Yang penting dia masuk ke dalam sebagai generasi ketiga ya. Ya, dia tidak membandingkan juga gitu ya dengan Bitcoin dan Ethereum. Dia hanya mengikuti jejaknya Bitcoin dan Ethereum sebagai yang pertama dan kedua ya, kira-kira seperti itu. Cukup mengejutkan, blockchain paling populer, Bitcoin dan Ethereum belum masuk dalam daftar karena kecepatan transaksi mereka masing-masing sekitar 10 TPS dan 34 TPS. Selain itu, biaya gas pada platformnya ini juga sangat tinggi. Ya, jadi Bitcoin itu hanya 10 transaksi per detik ya, dan Ethereum 34 transaksi per detik. Belum lagi biaya gasnya yang sangat tinggi ya, kalian tahu lah ya, biaya gas Ethereum itu berapa ya. Perhatikan bahwa daftar ini secara eksklusif didasarkan pada TPS blockchain yang tidak menunjukkan kinerja keseluruhan blockchain. Jadi prioritaskan riset sebelum Anda memulai trading. Pada akhirnya blockchain dengan kecepatan transaksi tercepat memungkinkan akan mengubah arah perdagangan cryptocurrency dari waktu ke waktu dengan kecepatan yang lebih cepat. Hadir sistem yang lebih efisien yang dapat menangani lebih banyak transaksi tanpa penundaan. Karena semakin banyak orang berduyun-duyun ke cryptocurrency sebagai investasi atau investor. Penting untuk memiliki platform blockchain dengan transaksi berkecepatan tinggi. Ya, itu yang selalu gua bilang ya, bahwasanya ya kita itu pasti memilih. Di sini tuh terdapat beberapa blockchain dan variatif sekali ya. Dari segi transaksi, biaya gasnya yaitu tergantung kalian ya ingin menggunakan blockchain yang mana. Intinya di sini itu sama-sama bagus ya, semuanya sama-sama bagus. Kita tidak membeda-bedakan gitu ya. Di sini pun gue tidak menambahkan, tidak mengurangkan dari sesuatu yang ada ya, artikel yang ada. Itu tergantung kepada kalian. Kalian ingin menggunakan blockchain yang mana. Tetapi kan di sini ya tergantung dari pembelian koin kalian juga itu berada di blockchainnya apa gitu kan. Kita tidak bisa memilih selain kita mengikuti aturan yang ada. Dan di sini pun ditegaskan sekali ya. Kita harus memperhatikan bahwa daftar ini adalah secara eksklusif didasarkan pada TPS blockchain ya. Jadi dia pun sama ya. Dia hanya menginfokan aja kepada kita semua gitu. Dan dia pun tidak mengajak kepada kalian. Jadi apabila kalian ingin menggunakan blockchain dari salah satu yang tertera di sini, usahakan meriset sebelum Anda memulai trading gitu ya. Jadi Anda ya tetap dior lah, intinya kuncinya itu kita tetap dior. Ya, riset lah semaksimal mungkin, cari info sebanyak mungkin. Oke, memang ini aja informasi dari Brashcoin dan blockchainnya, juga blockchain-blockchain yang lain. Yang mudah-mudahan bisa mendapat pencerahan ya kepada kita semua. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.